Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rizka Zakiyah, MPD, dan semua teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 7 akan menganalisis data menggunakan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi SPSS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dik Setiawan dengan NIM 17076230070. Selanjutnya rekan saya. Nama saya Muhammad Fajrana Fauzan dengan NIM 1707623337. Saya Muhammad Santoso dengan NIM 17076230055. Perkenalkan, nama saya Tegar Primadian dengan NIM 17076233053. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Syawal Fahri dengan NIM 17076230058. Oke, selanjutnya kita langsung ke aplikasinya, yaitu aplikasi SPSS. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke aplikasi SPSS, di sini kita akan menggunakan aplikasi SPSS dengan tugas dari statistika ekonomi bisnis ya, pengaruh rutinitas olahraga terhadap semangat belajar. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Baik, dapat kita lihat di sini ada 50 responden dan dengan gender laki-laki dan perempuan. Nomor 1 itu laki-laki dan nomor 2 itu perempuan. Dan di sini juga ada keseringan olahraga dengan angka nomor 1 itu, angka 1 itu tidak sering dan nomor 2 itu sering. Terus di semangat belajar ini ada range-range semangat belajar yang dipengaruhi dari keseringan olahraganya. Oke, selanjutnya kita masuk ke SPSS-nya terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke variabel view dulu ya. Di mana yang pertama itu X1, yang kedua itu X2, dan yang ketiga itu Y. Tidak lupa kita desimalnya kita nolin dulu ya. Lalu kita kasih label yang X1 ini gender, yang X2 ini keseringan olahraga. Terus yang Y ini semangat belajar. Lalu di value, kita masukkan value yang nomor seperti yang di data Excel tadi ya. Nomor 1 itu laki-laki. Lalu nomor 2 itu perempuan. Oke. Dan di keseringan olahraga ini, seperti yang di data Excel tadi, nomor 1 itu tidak sering. Dan nomor 2 itu sering. Oke. Dan di measure ini yang X1 atau gender kita masukkan, kita jadikan nominal, X2 atau keseringan olahraga ordinal, dan di Y atau semangat belajar kita jadikan scale. Oke, sekarang kita ke data view. Lalu di data view, sebelum kita masuk ke data view, kita copy dulu nih yang ada di table ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke
spesiesnya kita paste semua. Nah, sudah muncul. Oke. Lalu selanjutnya kita ke analyze. Kita ke descriptive statistik. Kita masuk ke explore. Nah, yang semangat belajar ini kita masukkan ke dependent list. Dan di faktor listnya itu gender dan keseringan olahraga. Lalu di plots-nya ini kita tekan yang faktor levels together dan steam and lift, lalu juga normal plot with test. Continue. Nah, oh tidak di option enggak. Oke, ingat ya, di dependent list itu hanya semangat belajar, dan di faktor list itu ada 2, gender dan keseringan olahraga. Oke. Jadi sini sudah muncul ya. Oke, sudah muncul. Sini ada data-datanya. Ini masih proses. Oke, selanjutnya kita ke general linear model dan pilih univariate. Seperti tadi, semangat belajar itu masuk ke dependent variable dan gender, lalu dengan keseringan olahraga kita masuk ke fixed factor. Lalu kita ke M-means. Kita masukkan semua. Continue. Lalu di bagian option kita tekan yang descriptive statistics dan homogeneity test. Oke, kita continue lagi. Oke. Ya, sudah. Kita yang di ini cuma di M-means dan option. Oke, karena sudah, kita oke. Oke, selanjutnya kita ke analyze lagi, lalu ke correlate dan ke bivariate. Oke, ini kita masukkan semua ya. Oke, sepertinya sudah. Oke. Oke, sudah selesai di sini dan penjelasan selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita untuk pertanyaan pertama, apakah masing-masing data variabel kelompok termasuk distribusi normal? Soalnya boleh di scroll ke bawah di test of normality. Oke. Nah, dapat kita lihat. Nah, cara gimana sih kita mencari tahu tentang test of normality ini? Kita dapat mencari tahu test of normality dari Shapiro-Wilk nih, yang di sebelah kanan. Nah, di sini ada signifikansi. Nah, apabila signifikansi angkanya melebihi dari 0,05, maka hal tersebut dapat dikatakan distribusi normal. Lalu apabila signifikansinya di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwasannya data tersebut tidak normal.
Nah, dapat kita lihat dari sini semangat belajar dengan gender laki-laki ini signifikansinya 0,04. Nah, ini berarti 0,04 ini kan di bawah dari hal seharusnya 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwasannya signifikansinya ini datanya tidak normal. Lalu untuk yang kedua, semangat belajar yang perempuan ini signifikansinya di 0,057. Nah, untuk itu dapat kita simpulkan bahwasannya signifikansi pada semangat belajar gender perempuan distribusi datanya normal. Boleh dibawa lagi ke tabel Q&Q. Terus lagi oke. Nah, dapat kita lihat di sini dari laki-laki persebaran titik-titiknya ini tidak sejajar dengan garis diagonalnya. Masih banyak persebaran titik-titiknya yang tidak merata. Maka dapat kita simpulkan bahwasannya normal QQ plotnya ini sesuai dengan dari yang di test of normality. Boleh ke bawahnya? Nah, ini juga sama dengan yang perempuan ya. Kita lihat titik persebarannya tidak merata, ini tidak normal. Boleh dibawa lagi. Langsung ke ini, yang kedua, normality kedua. Atas, agak ke atasan lagi di test of normality. Oke. Nah, di sini test of normality yang kedua yaitu semangat belajar mempengaruhi keseringan olahraga. Nah, ini yang pertama kita lihat dari yang tidak sering ya, signifikansinya ini 0,71. Nah, sesuai sama yang pertama, soal pertama tadi, maka dapat kita simpulkan bahwasannya semangat belajar ini signifikansi dari datanya normal ya, karena melebihi 0,5. Lalu untuk yang bawahnya, semangat belajar ini mempengaruhi keseringan olahraga juga sama, angkanya di atas 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwasannya distribusi datanya normal. Boleh lihat ke ini QQ plot yang bawah. Nah, dapat kita lihat sini ya, persebaran datanya ini mendekati garis diagonalnya, maka dapat kita simpulkan bahwasannya data ini sesuai dengan apa yang tadi kita lihat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya soal nomor 2. Baik. Di soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini ditanyakan apakah terdapat outlier pada setiap variabel kelompok. Oke, dilihat dari box ke pertama, kita lihat dari box plot yang pertama ini. Di sini semangat belajar pada gender laki-laki itu berada pada rentang nilai 68 sampai 85. Sedangkan pada gender perempuan itu berada di rentang nilai 57 sampai 79. Dan dilihat dari box plot ini itu dapat dilihat bahwa semangat belajar laki-laki lebih tinggi dibanding semangat belajar perempuan. Sebenarnya di box plot kedua ini dapat dilihat bahwa yang tidak sering berolahraga memiliki semangat belajar di rentang nilai 55 sampai 65. Lalu yang di sering olahraga itu
berada pada rentang nilai 78 sampai 85. Bahwa yang sering berolahraga itu lebih tinggi semangat belajarnya dibandingkan dengan yang tidak sering olahraga. Dan juga dari kedua box plot tadi dapat dilihat bahwa tidak ada outlier di dalam variabelnya. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih soal. Oke, di slide ke atas ke tabel normalitas. Lagi, yang bawah ini, yang bawah, sorry, bawah lagi. Oke, baik, bisa dilihat bahwa yang pertama akan menguji hipotesis soal apakah terdapat pengaruh dari X1 atau gender terhadap Y, yaitu semangat belajar siswa. Bisa dilihat dalam tabel bahwa nilai signifikan dari X1 atau gender itu melebihi dari nilai 0,05. Maka dapat dikatakan atau menandakan bahwa hipotesis pertama ini ditolak, yang artinya gender tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap Y atau nilai semangat siswa. Boleh di slide ke bawah lagi. Lagi. Oke, baik. Oke, untuk yang kedua, uji hipotesis kedua yaitu tentang pengaruh X2 atau seringnya dia berolahraga terhadap semangat belajar siswa. Dilihat dalam tabel bahwa nilai signifikan dari X2 atau seringnya olahraga lebih kecil dibanding dari 0,05 yang menandakan bahwa seringnya olahraga dapat memengaruhi semangat siswa dalam belajar. Oke. Baik. Lalu hipotesis ketiga adalah apakah nilai X1 dan X2 dapat berpengaruh secara bersamaan terhadap Y. Bisa di slide ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Oke. Yang test between itu ke atas. Oke. Baik, jika dari tabelnya dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 tidak dapat berpengaruh apabila digabungkan variabelnya dan tidak akan berpengaruh terhadap nilai Y atau semangat belajar siswa. Oke, baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya boleh ke soal selanjutnya, yaitu pada correlation atau tabel korelasi. Nah, pada korelasi nilai sig yaitu two-tailed harus lebih rendah dari 0,05. Pada bagian gender, nilai sig two-tailed-nya yaitu 0,20, di mana lebih kecil dari 0,05, sehingga hal ini menandakan adanya korelasi antara gender dengan semangat belajar. Kemudian, pada minat keseringan olahraga, nilai sig two-tailed-nya berada di 0,001 atau lebih kecil dari 0,05, yang artinya menandakan adanya korelasi antara keseringan olahraga dengan semangat belajar. Selanjutnya boleh ke deskriptif statis, Soleh. Nah, berikut ini merupakan deskriptif statis yang dimana tabel ini berfungsi untuk menjelaskan secara deskriptif atau lebih detail. Di sini tertera bahwa pada gender dan keseringan olahraga, yaitu laki-laki tidak sering sebanyak 8, sering sebanyak 18 dengan total jumlah 26.
Kemudian perempuan tidak sering sebanyak 12, sering sebanyak 12 dengan total 24. Dan jika dijumlahkan total semuanya itu tidak sering sebanyak 20, sering 30 dengan total keseluruhan yaitu 50. Nah, selanjutnya boleh ke tabel paling bawah soalnya yang table of between subject dan effect. Nah, di sini tadi kan sebelumnya juga sudah jelaskan kalau di atas 5% itu atau di atas 0,005 maka hasil tidak diterima atau tidak berpengaruh. Kemudian kalau di bawah 5% atau 0,05 maka hasil diterima atau berpengaruh. Nah, namun jika keduanya digabungkan, maka dari hasil yang digabungkan ini maka tidak berpengaruh. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya, Diki Setiawan. Oke, baik. Terima kasih. Dari semua data yang barusan, maka semua masalah sudah terjawab. Bahwa yang tertarik maupun tidak itu adalah normal. Dari segi gender, tidak berpengaruh terhadap semangat belajar. Rutin atau seringnya olahraga berpengaruh terhadap semangat belajar dan variabel semangat belajar semua normal. Dan juga dari data ini tidak terdapat outlier pada setiap kelompok. Dari hipotesis pertama, tidak adanya pengaruh perbedaan gender terhadap perkembangan semangat belajar. Hipotesis variabel keseringan olahraga cukup berpengaruh terhadap perkembangan belajar, dan hipotesis kedua yang saya sampaikan bahwa tidak ada perbedaan jika variabel gender dengan keseringan olahraga digabungkan lalu dihitung dengan hitungan korelasi atau antar variabel dan dependen lalu ada uji regresif linear setelah terjawab semua. Sekian dari kami kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menonton video ini.